Bab 3741, apakah kamu belum mati? Saudari Binglu, apakah kita benar-benar ingin mendengarkan Tuan Dev? Apakah kepala istana terlalu menganggapnya tinggi? Setelah Dev dan penguasa istana pergi, seorang suci bertanya kepada Binglu. Tentu saja kita harus mendengarkan. Ini perintah penguasa istana. Kita harus mematuhinya. Namun jalan menuju tiang itu sangat sulit, dan bahkan ketika kita sampai di tiang itu, akan ada berbagai bahaya. Apakah kamu bisa bertahan hidup tergantung pada takdirmu? Maksud Binglu jelas, dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Dev. Awalnya, sangat berbahaya bagi mereka untuk pergi ke daerah kutub dengan kekuatan mereka, tetapi bahkan lebih merepotkan lagi jika Dev sebagai beban. Dan mereka harus mematuhi perintah Dev. Ya, jika hidupmu dalam bahaya, siapa yang akan peduli jika kamu bertindak ekstrim? Aku tidak akan melindungi orang itu. Orang suci itu memutar matanya dan berkata, kita hanya perlu mendengarkan Suster Binglu. Orang itu yang memberi perintah. Biarkan dia melakukannya sendiri. Orang suci lainnya angkat bicara. Oke, ayo terus berlatih. Kita akan berangkat lusa. Aku tidak tahu berapa banyak dari kita yang bisa kembali. Binglu melambaikan tangannya dan meminta semua orang untuk terus berlatih. Dev di sisi lain merasa sedikit tidak nyaman setelah meninggalkan tempat itu. Lagi pula, apa yang dia katakan memang menyakitkan. Dia juga tahu bahwa orang-orang suci ini akan mematuhi perintahnya di bawah tekanan Tuan Istana. Tetapi setelah meninggalkan Istana Guanghan, belum pasti apakah orang-orang suci ini akan mendengarkan saya. Jika segala sesuatunya berantakan karena perbedaan pendapat, ini bukanlah hasil yang diinginkan Dev. Dev berencana untuk meringankan hubungan dan mengikuti orang-orang suci ini. Jika Anda ingin memudahkan hubungan Anda dengan seorang wanita, satu-satunya cara adalah dengan membeli. Orang-orang suci ini terkunci di ruang budidaya itu, dan mereka pasti tidak akan dapat menghubungi pihak luar selama periode ini. Dan jika ada beberapa hal tambahan yang dapat membantu dalam kultivasi, orang-orang suci ini pasti akan bahagia. Memikirkan hal ini, Dev meninggalkan Istana Guanghan dan langsung menuju kota Nanjing. Dev ingin membeli beberapa barang yang dapat digunakan oleh orang suci di Paviliun Wantong. Itu juga bisa dianggap sebagai hadiah untuk meringankan hubungan. Dev datang ke kota Nanjing, menemukan Paviliun Wantong, dan langsung menunjukkan token yang diberikan oleh Penatua Xia. Dengan token ini, Dev dapat melakukan perjalanan tanpa hambatan di Paviliun Wantong. Dev membelikan beberapa ramuan rumput pri untuk orang-orang suci itu, serta beberapa pil kecantikan favorit wanita dan sejenisnya. Meskipun memurnikan hal-hal ini tidak merepotkan, di dunia surga dan bumi ini, apoteker sangatlah langka dan berharga, sehingga pil sederhana pun sangat berharga bagi banyak biksu di dunia surga dan bumi. Dev juga membeli beberapa bahan untuk mantra dan bersiap untuk menggambar sendiri beberapa mantra, yang dapat membantu para orang suci bertahan untuk sementara waktu bila diperlukan. Tuan Dev, Anda membeli begitu banyak barang, apakah Anda akan pergi ke Polandia? Pada saat ini, Master Pavilion Qian, yang merupakan penanggung jawab kota Nanjing, melihat bahwa Dev telah membeli banyak barang, jadi dia melangkah maju dan bertanya. Dev mengangguk dan berkata, baiklah, saya akan berangkat lusa, jadi saya datang ke Pavilion Wantong Anda untuk membeli beberapa barang untuk kebutuhan yang tidak terduga. Mendengar jawaban tegas Dev, Master Pavilion Qian melihatnya dengan heran. Saya mendengar bahwa ujian perjalanan kutub Istana Guanghan sangat berat. Saya tidak menyangka Dev akan lulus. Menurutnya, sangat tidak mudah bagi Dev untuk lulus ujian dengan kultivasi tingkat ketiga di alam kesengsaraan. Aku berhasil lolos karena keberuntungan. Dev tersenyum ringan. Setelah mengobrol beberapa patah kata dengan Master Pavilion Qian, Dev meninggalkan Pavilion Wantong dan hendak kembali ke Istana Guanghan, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan mesin ajaib itu. Ketika Shen Jizi melihat Dev, dia tercengang. Beberapa orang menggosok mata mereka karena tidak percaya. Kamu belum mati? Shen Jizi mengira Dev akan mati dalam formasi ilusi Istana Guanghan. Kamu belum mati, ini bukan hal yang baik. Dev menepuk tubuhnya dan berkata. Bab 3742, Pasar Bawah Tanah. Itu sungguh aneh, apakah kamu melewati formasi ilusi di Istana Guanghan? Shen Jizi bertanya. Tentu saja, saya juga lulus ujian Istana Guanghan. Saya akan pergi ke Kutub Lusa, jadi saya datang ke Pavilion Wantong khusus untuk membeli beberapa barang. Kata Dev tanpa rahasia apapun. Barang-barang yang kamu beli di Pavilion Wantong sangat mahal, kenapa kamu tidak pergi ke pasar bawah tanah? Shen Jizi berkata dengan menyesal. Pasar perdagangan bawah tanah. Dev tercengang, dia tidak tahu bahwa ada pasar perdagangan bawah tanah di kota Nanjing. Ya, meskipun barang-barang di pasar perdagangan bawah tanah ini tidak merata, Anda masih bisa menemukan barang-barang bagus. Yang terpenting harganya murah dan bisa diberi harga. Informasi yang dijual oleh Pavilion Wantong cukup dapat diandalkan, tetapi tidak ada yang lain. Tampaknya Shen Jizi tidak terlalu menyukai Pavilion Wantong. Di mana pasar perdagangan bawah tanah? Dev,
yang hendak pergi, tiba-tiba menjadi tertarik. Jika Anda dapat menemukan barang bagus, itu bagus. Sen Jizi melirik Dev dan mengelus jenggotnya. Dev juga tidak memiliki bekas tinta, jadi dia mengeluarkan koin roh emas ungu dan melemparkannya ke Sen Jizi. Mata Sen Jizi tiba-tiba berbinar, dan dia segera menyingkirkan koin roh emas ungu itu dan berkata, "Kita semua adalah teman lama, mengapa kamu begitu sopan? Saya akan mengantarmu ke sana, saya yang paling akrab di sana, dan ada kenalan. Jika Anda tidak memiliki kenalan, tidak mungkin untuk masuk." Setelah Sen Jizi selesai berbicara, dia membawa Dev menuju sisi kota Nanju. Segera, Dev dibawa ke halaman kecil oleh mesin ajaib. Tetapi di halaman sekecil itu, sebenarnya ada 3 biksu dari alam kesengsaraan tingkat kelima di dalam, dan tampaknya ketiga biksu ini hanyalah penjaga. Sen Jizi, apakah kamu di sini untuk menipu lagi? Seorang penjaga berkata dengan bercanda setelah melihat Sen Jizi. Sen Jizi juga tidak marah, tapi dia tersenyum dan berkata, "Saya membawa tamu ke sini hari ini, mereka adalah pelanggan besar. Kalian semua memiliki mata yang cerah. Jika Anda menyinggung pelanggan besar, Anda tidak akan merasa baik." Ketiga penjaga itu memandang Dev. Dia berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga, dan dia terlihat biasa saja. Tapi saat ketiga penjaga menyerang Dev dalam jumlah besar, Dev langsung membuang 3 koin roh emas ungu. "Ini hadiah untukmu," Dev berkata dengan tenang. Ketiga penjaga itu tercengang ketika mereka melihat koin roh emas ungu di tangan mereka. Anda harus tahu bahwa koin roh emas ungu ini setara dengan 1 juta koin roh biasa. Ketiga penjaga itu tercengang. Siapa yang memberi imbalan begitu banyak? Ini pasti pelanggan besar. "Tuan, silakan masuk, kami buta." Ketiga penjaga itu langsung bersikap sopan kepada Dev. Sen Jizi berkata dengan arogan, "Sudah kubilang ini pelanggan besar, tapi kamu masih tidak percaya." Sen Jizi membuka pintu dan masuk. Dev juga mengikutinya dan menemukan bahwa itu adalah ruangan biasa dengan area kecil. Ada beberapa pasar perdagangan bawah tanah di sana. Melihat keraguan Dev, Sen Jizi dengan ringan menginjak tanah sebanyak 3 kali, dan segera seberkas cahaya menyelimuti Dev dan Sen Jizi. Kemudian terjadi ledakan cemerlang, dan Dev serta yang lainnya datang ke dimensi lain. Ada banyak biksu yang lewat di sini, dan sangat ramai. Dan ini seperti pasar, dengan berbagai kios di kedua sisinya. Paviliun Wantong ini dikontrol dengan ketat dan tidak boleh ada pasar swasta. Oleh karena itu, pasar perdagangan bawah tanah ini hanya boleh berada di ruang terbuka ini. Kita harus selalu waspada terhadap Paviliun Wantong. Sen Jizi berkata tanpa daya. Dev memandangi pasar perdagangan bawah tanah yang ramai dan tidak bisa tidak mengagumi orang-orang di belakang pasar yang benar-benar menciptakan ruang untuk menyelenggarakan pasar. Bab 3743, Tawar-Menawar. Dev mengikuti Sen Jizi berkeliling pasar. Meskipun ada banyak barang di kios, sebenarnya tidak ada yang bagus. Namun setelah mereka mengambil beberapa langkah, mereka menemukan sebuah kios di depan mereka penuh dengan orang. "Ayo pergi, pasti ada harta karun di depan, lihatlah." Sekilas Sen Jizi dapat mengetahui bahwa ada harta karun di kios depan, jika tidak, tidak akan banyak orang yang menonton. Begitu Dev dan yang lainnya mendekat, mereka mendengar semua orang berbicara. "Apakah cangkang kura-kura hitam ini palsu? Orang ini bilang dia bisa menahan serangan orang kuat. Dia hanya bercanda." "Seharusnya benar, tapi jika kamu mendapatkan selusin cangkang kura-kura hitam sekaligus, kamu akan mendapat banyak uang. Meskipun cangkang kura-kura hitam ini asli, namun harus digunakan dengan jimat. Tidak ada gunanya bagi kami para biksu biasa. Siapa di antara kalian yang bisa menggambar jimat?" 1,5 juta koin roh tidaklah mahal, tetapi akan sulit menemukan ahli jimat tingkat tinggi untuk menggambar jimat tersebut. Beberapa juta koin roh sudah cukup. Dev tiba-tiba menjadi tertarik setelah mendengarkan diskusi para biksu ini, dan buru-buru masuk. Dev menemukan bahwa pemilik kios adalah seorang lelaki tua yang tampak agak tua. Ada lebih dari selusin cangkang kura-kura hitam ditempatkan di depannya. Ukuran cangkang kura-kura ini sebenarnya sama, dan sedikitpun jejak energi spiritual bisa dirasakan di dalam cangkang kura-kura. Dev berjongkok, mengambil cangkang kura-kura hitam dan mengamatinya dengan cermat. Garis-garis cangkang kura-kura hitam ini jelas, dan ada energi spiritual yang keluar dari dalam. Meskipun cangkang kura-kura hitam ini sangat keras, ia hanya dapat digunakan dengan jimat. Jika jimat tersebut tidak terukir pada cangkang kura-kura hitam, benda ini tidak sebagus baju besi sutra emas biasa. Namun, jika kamu bisa mengukir jimat dan bekerja sama dengan armor penyu hitam, tidak akan menjadi masalah besar untuk menahan serangan tuannya. Adapun seberapa kuat serangan itu bisa ditahan, itu tergantung pada level jimatnya. Tuan yang mengukir jimat itu. "Ayo kita cari di tempat lain, benda ini tidak berguna." Sen Jizi menarik Dev dan berkata, 500.000 koin roh bukanlah jumlah yang kecil di mata para biksu biasa ini, dan tidak ada gunanya memegangnya di tangan Anda. Jika Anda mencari ahli jimat tingkat tinggi untuk mengukirnya, Anda tidak tahu berapa biayanya. Dev sangat senang setelah mendengar apa yang dikatakan Sen Jizi,
tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia takut pemilik kios akan mengambil kesempatan untuk menaikkan harga. Jika saya menginginkan semuanya, apakah cangkang kura-kura hitam ini bisa lebih murah? Dev bertanya pada pemilik kios. Kamu ingin semuanya? Pemilik kios memandang Dev dengan heran. Iya, aku mau semuanya, tapi harganya pasti pas. Dev mengutak-atik cangkang kura-kura hitam itu dengan santai, tidak menunjukkan minat. Pemilik kios memandang Dev, lalu melihat cangkang kura-kura hitam miliknya, dan berkata, ini adalah 13 cangkang kura-kura hitam. Beri saya 5 juta koin roh. Oke. Dev tidak ragu-ragu, dia mengeluarkan 5 koin roh emas ungu dan melemparkannya ke pemilik kios, lalu melemparkan 13 cangkang kura-kura hitam ke dalam ring penyimpanan. Setelah transaksi selesai, Dev bangkit dan pergi tanpa berhenti sama sekali. Melihat Dev begitu bahagia, pemilik kios menunjukkan sedikit penyesalan di matanya. Jika dia tahu lebih baik, dia akan menaikkan harga lebih tinggi. Biksu lainnya terkejut saat melihat Dev membeli cangkang kura-kura hitam dengan begitu gembira. Terutama Sen Jizi, yang buru-buru menyusul Dev dan berkata, rekan tahu, saya tidak memberitahu Anda, meskipun Anda punya uang, Anda tidak bisa membelanjakannya seperti ini. Anda membuang-buang uang. Sen Jizi tampak tertekan, seolah-olah dia telah menghabiskan uangnya sendiri. Melihat Sen Jizi seperti itu, Dev tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Orang ini benar-benar pelit. Saya kira uang lebih penting daripada kehidupan. Apakah ada kios kelas atas di pasar ini? Terlalu lambat untuk berbelanja dari rumah ke rumah. Dev ingin langsung ke warung yang menjual barang-barang mewah. Jika ingin mencari barang bagus di warung biasa seperti ini, ibarat mencari jarum di tumpukan jerami. Bab 3744, aturan di sini. Sen Jizi berpikir sejenak, lalu berbisik, saya tahu pelelangan, tetapi untuk mengikuti pelelangan, setiap orang harus membayar 1 juta koin spiritual, jadi... Aku sudah membayarkan uangnya untukmu, bawa aku ke sana. Dev tahu apa maksud mesin ajaib itu. Orang ini tidak mau mengeluarkan uang. Ketika Dev mendengar apa yang dia katakan, dia langsung tersenyum dan berkata, baiklah, saya akan mengantarmu ke sana sekarang. Saya belum pernah ke sana sebelumnya. Sen Jizi membawa Dev melewati pasar, dan kemudian datang ke sebuah istana. Di pintu istana, 2 biksu dari alam kesengsaraan tingkat ke-7 sedang menjaga. Melihat kekuatan penjaga ini, Dev merasa sedikit terkejut, dia semakin merasa bahwa pemilik di balik pasar bawah tanah ini luar biasa. Melihat Sen Jizi dan Dev datang, salah satu penjaga mengulurkan tangannya. Dev tertegun, dan Sen Jizi buru-buru berkata, beri aku uangnya. Baru setelah itu Dev mengerti, dan dia segera mengeluarkan 2 koin spiritual emas ungu dan menyerahkannya. Melihat koin roh emas ungu, kedua penjaga itu mengelak ke kiri dan ke kanan, lalu mereka berdua melambai ringan pada saat yang bersamaan. Dev dan mesin dewa sama-sama diselimuti aura misterius. Aura ini seperti perisai spiritual, membungkus keduanya. Dev sedikit mengernyit, secara naluriah ingin melawan. Jangan bergerak, tidak apa-apa. Ini untuk mencegah nafas bocor. Orang yang masuk tidak boleh menampakkan nafasnya, lalu mengubah penampilannya agar tidak tahu siapa itu siapa. Karena beberapa barang dalam lelang ini ada yang tidak ternilai harganya, dan hal ini dilakukan untuk menjamin keselamatan pembeli. Bukankah akan sangat berbahaya jika ada yang mengawasi? Sen Jizi mengikuti Dev dan memberitahunya peraturannya. Ketika Dev mendengar ini, dia menyadari bahwa ini untuk melindungi kepentingan pembeli. Hal ini juga untuk mencegah jika banyak orang memperebutkan barang yang sama, pembeli akhir pasti akan diawasi secara diam-diam. Namun jika Anda tidak mengetahui identitas pembeli atau bahkan mendeteksi nafasnya, Anda tidak akan tahu siapa dia kapan kamu meninggalkan pelelangan. Dev mengikuti Sen Jizi ke dalam istana. Saat ini, ada banyak biksu yang duduk di dalam. Namun, tidak diketahui apakah penampakan biksu tersebut asli atau palsu. Dev mengikuti Sen Jizi dan menemukan tempat duduk di belakang, duduk dan menunggu dengan tenang. Sekitar 10 menit kemudian, beberapa biksu masuk satu demi satu. Kemudian pintu istana ditutup, dan seluruh istana terbungkus dalam suatu kekuatan. Waktunya telah tiba, dan pelelangan akan segera dimulai. Ada di antara kalian yang sudah tua, dan ada pula yang pendatang baru, jadi saya akan jelaskan aturannya lagi. Orang dengan harga tertinggi dari semua barang mendapatkannya. Tidak ada seorang pun di sini yang mengetahui identitas Anda, jadi jangan berharap menggunakan identitas Anda untuk menakut-nakuti orang lain. Tidak peduli Anda seorang kultivator biasa atau sesepuh sekte, Anda diperlakukan sama di sini. Lelang ini hanya mengakui uang, bukan orang. Tidak seorang pun boleh berpikir untuk membuat masalah di sini, jika tidak, Anda akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Seorang lelaki tua berambut putih berjalan perlahan ke atas panggung dan berkata dengan nada yang sangat dingin. Orang tua ini tidak menyembunyikan auranya, dan kekuatannya di puncak alam kesengsaraan terungkap dengan jelas. Mungkin ini juga untuk lebih mengejutkan orang-orang di tempat kejadian. Kata-kata lelaki tua itu memang sangat efektif. Adegan yang tadinya sedikit bising kini menjadi sangat sunyi. Melihat semua orang tenang,
Lelaki tua itu melanjutkan, ada juga aturan di sini, yaitu jika Anda membelinya, Anda akan meninggalkannya, dan tidak akan ada pengembalian atau penukaran. Sebelum difoto, kamu harus melihat dengan jelas nilai barang tersebut. Kalau dirasa layak, ambillah. Mengerti, kami tidak akan bertanggung jawab. Apa yang dikatakan orang tua itu masuk akal. Seperti itulah pelelangan. Anda pergi dan melihatnya sendiri. Jika menurut Anda itu layak, tawarlah. Jika tidak layak, jangan menawar. Saat ini, pengalaman setiap orang akan diuji. Jika Anda benar-benar membeli yang palsu, Anda akan ditertawakan sampai mati, kehilangan istri, dan kehilangan pasukan Anda. Bab 3745, Palsu. Lao Yang, kita semua tahu aturannya. Sebaiknya kamu cepat, kita semua sedang terburu-buru. Saat ini, seorang biksu berkata kepada orang tua itu. Jelas sekali bahwa biksu ini adalah pelanggan tetap dan pasti sangat mengenalnya. Jika tidak, dia tidak akan mengatakan hal seperti itu. Oke, kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu harta karun pertama. Setelah Lao Yang selesai berbicara, dia melambai. Seorang anggota staf datang membawa barang yang ditutupi kain merah. Ketika kain merah itu diangkat, semua orang melihat sebuah patung, tetapi patung itu terlihat sangat sederhana dan tua, dan sepertinya ada noda karat di atasnya. Tapi saat kain merah itu diambil, nafas perubahan kehidupan tiba-tiba memenuhi udara. Segera setelah itu, Lao Yang menyuntikkan energi spiritual ke dalam patung tersebut, dan segera patung itu bersinar dengan cahaya. Cahaya itu seperti cahaya Buddha, yang membuat orang merasa sangat nyaman. Melihat pemandangan ini, banyak biksu menjadi gelisah. Bahkan mata mesin dewa berbinar dan pantatnya meninggalkan tempat duduknya. Apakah ini patung dewa dan Buddha? Ini favoritku. Aku punya banyak dewa dan Buddha yang diabadikan di rumahku. Nafas Senjizi menjadi cepat dan dia berkata dengan semangat. Dev tidak berbicara, tetapi memperhatikan dengan tenang. Semuanya, patung ini ditemukan di sebuah gua di Gunung Tianmo. Anda juga harus tahu bahwa Gunung Tianmo kami pernah menjadi medan perang antara dewa dan iblis. Kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh di Gunung Tianmo, jadi sangat sulit untuk menyebarkan beberapa harta karun. Normal. Meskipun patung ini agak rusak dan tua sekarang, masih ada pesona yang mengalir di atasnya. Jika ada yang menginginkannya, hanya perlu biaya 5 juta koin roh untuk membawanya pergi. Tentu saja, yang harga tertinggi akan dapat. Kalau ada yang menaikkan harga, tidak apa-apa. Harga dasarnya 5 juta. Lao yang memperkenalkan kepada semua orang. Apa yang terjadi tahun ini? Item pertama adalah kelas berat. Sepertinya sesuatu yang ditinggalkan oleh makhluk abadi. 5 juta, harganya tidak mahal, tapi agak terlalu buruk. Seharusnya ada barang bagus nanti, tunggu dan lihat saja. Banyak biksu yang berbisik. Tapi Senjizi mengangkat tangannya dengan tidak sabar dan berkata, saya akan menawarkan 5 juta. Dev memandang Senjizi. Pria penggerutu uang ini tiba-tiba menjadi murah hati. Dia menawar patung rusak ini tanpa ragu-ragu. Ketika Dev melihat patung itu, dia tidak bisa memastikan apakah itu asli atau palsu. Bagaimanapun, mereka semua terhalang oleh auranya dan tidak bisa memancarkan kesadaran spiritual untuk mendeteksinya dengan mata telanjangmu. Pada pandangan pertama, seseorang sebenarnya menginginkan barang palsu ini. Pada saat ini, Raja Iblis Ciyun berbicara di lautan kesadaran Dev. Apakah ini palsu? Dev tercengang. Tentu saja, para dewa dan Buddha tidak terlihat seperti ini, dan cahaya yang barusan bukanlah cahaya Buddha. Sekelompok orang bodoh pasti belum pernah melihat cahaya Buddha yang sebenarnya. Dengan menggunakan mata Tian Minggu, aku bisa mengetahuinya secara sekilas. Setelah Raja Iblis Ciyun selesai berbicara, Dev merasa dunia di depannya tiba-tiba berubah warna. Raja Iblis Ciyun membuka mata Tianming untuknya. Pada saat ini, garis-garis muncul pada patung di mata Dev. Dev menatap patung itu dengan cermat, dan dia tiba-tiba mengerti. Cahaya Buddha macam apa yang ada di sana tadi, serta aura perubahan kehidupan, semuanya disebabkan oleh pola susunan yang sangat kecil yang diukir di dalam patung, dan kemudian pola susunan tersebut dibuka melalui kekuatan spiritual, dan akan terjadilah itu. Lampu. Karena formasi ini ada di dalam patung, tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Melihat patung Buddha palsu tersebut, Dev tiba-tiba menjadi waspada. Tampaknya pelelangan ini akan membatasi nafas mereka dan mencegah orang memperlihatkan nafasnya, bukan untuk alasan keamanan, tetapi untuk memfasilitasi mereka menjual barang palsu. Lagi pula, tidak ada satupun yang bisa dideteksi dengan memancarkan aura kesadaran spiritual, namun sulit dibedakan dengan mata. Dalam hal ini, Anda bisa terang-terangan menjual barang palsu tanpa takut ketahuan. Bab 3746, Kapitalis Jahat. Benar saja, darah setiap kapitalis itu kotor. Dev tidak bisa menahan perasaan jijik di dalam hatinya. Siapapun yang bisa membuka pasar bawah tanah dan pelelangan seperti itu harus ada di sini demi uang. Karena ini demi uang, maka Anda akan melakukan apapun. Ini mungkin sifat manusia. Saya akan membayar 6 juta. Seseorang juga mengangkat tangannya dan menawarkan harga. Hal ini membuat Senjizi sedikit mengernyit, dan jantungnya bergetar.
Tapi melihat patung Buddha di depannya, Sen Jizi hanya bisa mengangkat tangannya lagi dan berkata, saya akan membayar 7 juta. Sen Jizi mengertakkan gigi dan menawar harga kali ini. Jika dia tidak terlalu menyukainya, dia tidak akan bisa melanjutkan penawaran. Saya akan membayar 8 juta. Pria itu melirik Sen Jizi dan meneriakkan harga dari atas lagi. Mata Sen Jizi membelalak karena marah, dan dia hendak bergerak, tapi ditarik keras oleh Dev. Kali ini, Sen Jizi hampir jatuh ke tanah. Sen Jizi memandang Dev dengan bingung, dan Dev berbisik, berhenti berteriak, patung Buddha ini palsu. Palsu? Sen Jizi terkejut. Namun, kalimat ini langsung menarik perhatian banyak orang, dan Sen Jizi buru-buru merendahkan suaranya dan berkata, bagaimana kamu tahu itu salah? Jangan khawatir, lagi pula itu palsu. Ada susunan kecil di patung Buddha ini. Selama kekuatan spiritual dicurahkan ke dalamnya, susunan itu akan terbuka dan memancarkan cahaya yang mirip dengan cahaya Buddha. Dev mengikuti Sen Jizi dan berkata. Ketika Sen Jizi mendengar ini, dia menatap Dev dengan ragu, tapi dia tidak menggunakannya untuk menawar. Yang tua memandang Sen Jizi dengan tenang, seolah menunggunya untuk menawar. Namun, setelah menunggu beberapa saat, melihat Sen Jizi tidak lagi menawar, yang tua hanya bisa mengumumkan dengan lantang, karena tidak ada yang menawar, maka patung itu akan dijual. Seharga 8 juta. Tapi setelah selesai berbicara, Lao yang menatap tajam Dev. Jelas sekali bahwa Dev adalah alasan mengapa Sen Jizi tidak terus menaikkan harga. Bukan karena Lao yang tidak menaikkan harga karena Sen Jizi, tapi dia sedikit bingung. Bagaimana Dev tahu bahwa patung Budanya palsu tanpa memperlihatkan auranya dan menggunakan indera spiritualnya untuk mendeteksinya? Apakah bisa dibedakan dengan mata telanjang saja? Yang tua ini tidak tahu sama sekali bahwa Dev bisa langsung tahu bahwa itu palsu dengan mata Tianmingnya. Selanjutnya, harta karun lainnya dibawakan. Sungguh keterampilan yang tidak lengkap, ramuan yang ditinggalkan oleh makhluk abadi, dan ramuan binatang dewa, segala macam hal. Namun, Dev melihatnya dengan mata Tianming dan menemukan bahwa kebanyakan dari mereka palsu, dan tidak memiliki kesederhanaan sama sekali. Namun ada banyak biksu yang menawarnya. Dev juga tidak berdaya, sekarang aura mereka di penjara, terus terang, bahkan jika mereka membuka mata dan buta, mereka tidak dapat melihat yang palsu. Disebut juga karena alasan keamanan, namun tampaknya lelang ini adalah penipuan. Hati Dev menjadi dingin. Jika dia mengetahui hal ini, dia tidak akan datang. Itu akan membuang-buang 2 juta koin roh. Dev bangun dan berencana pergi. Buang-buang waktu saja di sini. Semuanya, benda berikutnya ini adalah harta karun langka. Saya yakin belum ada yang pernah melihatnya. Kata-kata Lao yang selanjutnya membuat Dev, yang hendak pergi, berhenti lagi. Dev duduk kembali di kursinya dan ingin melihat apa itu, tapi tidak ada yang melihatnya. Saya melihat seorang anggota staf berjalan dengan sebuah kotak kayu di kedua tangannya. Kotak kayu itu ditutupi dengan amplop merah. Setelah ditempatkan dengan hati-hati, stafnya mundur. Lao yang dengan lembut memegang salah satu sudut kain merah dengan satu tangan, dan kemudian berkata, semuanya, lihatlah dengan mata terbuka lebar. Saya berani mengatakan bahwa tidak ada di antara kalian yang pernah melihat harta karun seperti ini. Lao yang, cepatlah, jangan sok, aku sedang terburu-buru. Seorang biksu berteriak keras. Oke, teriak Lao yang, lalu membuka kain merah itu. Saya melihat kotak kayu itu dikelilingi oleh transparansi, dan di dalam kotak kayu itu ditempatkan tulang lengan. Bab 3747, ini kerangkaku. Tulang tangan ini telah berubah menjadi batu giok dan menjadi transparan sepenuhnya. Zhang Tua, apa yang kamu lakukan dengan tulang tangan seperti itu? Ini juga bukan harta karun. Benda ini ada di mana-mana di Gunung Tianmo, dan orang-orang meninggal setiap hari. Ketika semua orang melihat apa yang mereka keluarkan, mereka langsung tidak senang. Bukankah ini untuk mengalahkan mereka? Haha, bahkan sepotong tulang tangan pun diambil. Semuanya, ini bukan tulang manusia biasa. Ini adalah tulang tangan dengan kekuatan kuno. Saya sudah mengujinya. Tulang tangan ini sangat keras. Dapat menembus logam dan batu, dan bukan tidak mungkin berguna. Senjata. Dari Lao Zhang memperkenalkan. Tarik mereka ke bawah, siapa yang bercanda? Bukannya kita belum pernah melihat mayat makhluk abadi dan iblis yang jatuh selama pertempuran antara dewa dan iblis. Mayat seperti ini ada di mana-mana di medan perang para dewa dan iblis. Apa gunanya tulang tebal itu? Mereka juga digunakan untuk berlatih senjata. Siapa yang cukup bodoh untuk menggunakan sepotong tulang tangan sebagai senjata? Cepat ganti dengan yang lain. Banyak biksu yang berteriak dengan keras. Lagi pula, di Gunung Iblis ini, yang pernah menjadi medan perang para dewa dan iblis, banyak makhluk abadi dan iblis yang jatuh, jadi kerangka seperti ini ada di mana-mana. Meskipun itu adalah tulang makhluk abadi dan iblis yang turun dari surga, nilainya kecil dan tidak ada gunanya sama sekali. Kamu tidak mengerti. Kamu belum pernah melihat tulang tangan ini diubah menjadi batu giok. Jika kamu tidak ingin menggunakannya sebagai senjata, kamu bisa menggilingnya menjadi bubuk dan membuat teh.
Lao Zhang masih berbicara keras, ingin menjual tulang tangan ini. Zhang tua, untuk menghasilkan uang, kamu berani mengatakan apapun. Kamu bahkan menggiling tulang ini menjadi bubuk dan membuat teh untuk diminum. Kamu harus menyimpannya sendiri. Seorang biksu berkata sambil bercanda. Dev melihat tulang tangan itu. Meskipun terbuat dari batu giok dan terlihat sangat indah, nilainya memang kecil. Jika dia menginginkan tulang makhluk abadi dan iblis yang jatuh, akan ada tulang seperti itu di mana-mana di tanah selama medan perang antara dewa dan iblis. Melihat tidak ada yang tahu apa yang dia jual, Lao Zhang menghela nafas sedikit dan bersiap melepas tulang tangannya. Tapi pada saat ini, Raja Iblis Ciyun di lautan kesadaran Dev berkata dengan suara gemetar, "Nak, beli tulang tangan ini, cepat beli." Dev tertegun dan dengan cepat bertanya, "Senior, kamu menginginkan benda ini untuk apa? Apakah ini benar-benar digiling menjadi bubuk dan dibuat menjadi teh?" "Kentut, ini tulang tanganku. Aku tidak menyangka kerangkaku masih ada setelah bertahun-tahun. Jika semua tulangku bisa ditemukan, kelahiran kembaliku akan segera terjadi," kata Raja Iblis Ciyun dengan penuh semangat. Dev tertegun sejenak, dia benar-benar tidak menyangka bahwa tulang tangan ini adalah kerangka Raja Iblis Ciyun. Apakah ini terlalu keterlaluan? "Senior, bagaimana kamu yakin ini tulangmu? Jangan salah." Dev tidak percaya. "Berhentilah bicara omong kosong, kamu hanya perlu menyentuh tulangnya, dan aku yakin perasaanku tidak salah," desak Raja Iblis Ciyun. Melihat ini, Dev buru-buru berbicara untuk menghentikan Lao Zhang dan berkata, "Tunggu sebentar." Lao Zhang melirik Dev, lalu bertanya, "Rekan Tao, apakah Anda tertarik dengan tulang tangan ini?" Dev mengangguk dan berkata, "Ya, berapa harga barang ini?" "Kamu masih tahu barangnya. Harga awal tulang tangan ini adalah 10 juta koin roh," kata Lao Zhang. "Oke, saya akan membayar 10 juta," kata Dev langsung. Setelah Dev mengajukan penawaran, tidak ada yang mengikuti harganya, dan tidak ada yang berpikir itu sepadan. Senjizi juga diam-diam menarik Dev dan berkata, "Apakah kamu gila? Kamu ingin membeli tulang manusia seharga 10 juta? Jika kamu suka, beri aku 10 juta, dan aku akan memotong lenganku sendiri dan memberikannya kepadamu." Dev hampir tertawa setelah mendengar apa yang dikatakan Senjizi. Orang ini sangat rakus akan uang sehingga dia bahkan menginginkan uang seumur hidupnya. "Oke, aku akan memberimu tulang tangan ini." Lao Zhang melihat tidak ada yang menaikkan harganya, jadi dia berkata dengan keras. Bab 3748, Pembohong Besar. Dev langsung melangkah maju, membayar uang, dan mengambil tulang di tangannya. Saat tulang tangan diambil, cahaya putih memancar, dan kemudian aura kematian yang samar memenuhi udara. "Ini kerangkaku. Untungnya, orang-orang ini bodoh. Bagaimana kerangkaku bisa dibandingkan dengan kerangka makhluk abadi dan iblis biasa?" Raja Iblis Ciyun berteriak dengan semangat. Ketika biksu lain melihat tulang tangan di tangan Dev sedikit berubah, mata mereka melebar dan mereka jelas menyesalinya. Dev merasakan tatapan semua orang, jadi dia segera melemparkan tulang tangan itu ke dalam ring penyimpanan. "Nak, tanyakan padaku di mana aku menemukan tulang-tulang ini. Kamu dapat menemukan cara untuk membantuku mengumpulkan semua tulang itu. Setelah aku terlahir kembali, aku akan membantumu terbang ke surga. Lalu aku akan melindungimu di surga," kata Raja Iblis Ciyun dengan penuh semangat. Bahkan jika Raja Iblis Ciyun tidak memberitahu, Dev akan menemukan cara untuk bertanya. Jika Raja Iblis Ciyun dapat dilahirkan kembali, Dev akan memiliki pendukung. Kalau begitu, bukankah dia akan berjalan menyamping di dunia para dewa dan manusia? Dia bisa membunuh aliansi penyegel iblis atau Balrog hanya dengan satu tamparan. "Oke, ayo lanjutkan ke item berikutnya untuk dilelang." Lao yang berkata dengan keras, dan kemudian meminta staf untuk mulai mengeluarkan barangnya. "Senior, tunggu sebentar, bolehkah saya bertanya dari mana Anda mendapatkan tulang tangan ini?" Dev bertanya pada yang tua itu. Lao yang melirik ke arah Dev, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, kami hanya bertanggung jawab menjual barang. Mengenai bagaimana dan dari mana barang itu berasal, kami tidak bisa mengatakannya." Dev memandang Lao yang dan tahu apa yang dia pikirkan, jadi dia membuang 3 koin roh emas ungu. "Bisakah Anda memberitahu saya?" Dev bertanya dengan tenang. Melihat Dev menjual 3 juta koin roh, Lao yang tiba-tiba berseri-seri. "Tentu saja, seseorang mengambil tulang tangan ini dari lembah salju, dan kemudian kami membelinya." Setelah Lao yang selesai berbicara, dia dengan senang hati mengumpulkan koin roh emas ungu. "Lembah salju?" Setelah Dev duduk, dia melihat ke arah Senjizi. Senjizi mengetahui apa yang dimaksud Dev, dan segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Meskipun lembah salju ini tidak jauh, namun sangat berbahaya. Saya tidak berani pergi ke sana." Dev tidak mengatakan apa-apa, dan 2 koin roh emas ungu dilemparkan ke tangan mesin ajaib. Senjizi tersenyum dan segera mengganti topik pembicaraan, "Jika kamu ingin pergi ke tempat berbahaya, aku tidak bisa membiarkanmu pergi sendirian. Siapa yang membuat kita berdua ditakdirkan?" "Rekan Tao, Anda telah tertipu.
Lembah salju tidak jauh dari sini, dan ini bukanlah tempat yang berbahaya. Banyak biksu pergi ke sana untuk bermain. Seorang biksu tidak jauh dari Dev dan yang lainnya melihat bahwa Dev telah ditipu dan segera mengingatkannya. Mata Sen Jizi menjadi dingin dan dia berkata dengan tegas, "Diam, itu bukan urusanmu. Jangan dengarkan omong kosongnya, jauh di dalam lembah salju masih sangat berbahaya." Sen Jizi takut Dev akan mengambil uangnya kembali ketika dia mendengar bahwa lembah salju tidak jauh dan belum ada bahaya. Tapi Dev tidak peduli. Bagi Dev, uang adalah sesuatu di luar dirinya, apalagi uang itu diberikan oleh orang lain. Melihat Dev tidak peduli, Sen Jizi menghela nafas lega. Sejak dia bertemu Dev, dia telah menghasilkan banyak uang dari Dev. Untuk orang kaya seperti itu, dia pasti ada dalam daftar. Semuanya, ini adalah harta karun terakhir, dan ini juga yang terakhir. Silakan lihat. Setelah Lao yang selesai berbicara, dia benar-benar mengeluarkan kipas lipat di tangannya. Segera setelah itu, kipas lipat terbuka, dan cahaya terus mengalir di atasnya. Apa ini? Kipas yang bercahaya? Apakah itu bisa dianggap sebagai harta karun? Kipas ini terbuat dari bahan apa? Kenapa terlihat seperti terbuat dari kertas? Ada cahaya yang menyinari kipas angin, itu pasti bukan benda fana. Banyak biksu yang membicarakannya. Hanya saja tidak ada yang bisa menggunakan indera spiritualnya untuk mendeteksinya, mereka hanya bisa menebak dengan matanya. Bab 3749, Paviliun Luban. Dev melihat lebih dekat dengan mata Tianmingnya dan menemukan bahwa kipas ini memang agak aneh, karena cahaya di atasnya bukan disebabkan oleh pola susunannya, tetapi cahaya dari kipas itu sendiri. Selain itu, struktur pemurnian kipas ini juga sangat aneh, dan Dev tidak dapat memahaminya. Lao yang mendengarkan diskusi semua orang dan berkata bahwa kipas anginnya tidak bagus, tetapi dia tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum dingin dan berkata, "Semuanya, pernahkah Anda mendengar tentang legenda Paviliun Luban?" Tentu saja pernah. Kudengar Paviliun Luban ini adalah paviliun abadi dan memiliki status yang tinggi di surga. Terlebih lagi, Paviliun Luban ini pandai memurnikan senjata. Yang dimurnikan Paviliun Luban semuanya aneh. Kudengar perahu kayu seukuran telapak tangan yang dimurnikan oleh Paviliun Luban bisa berubah seketika dan menampung 10.000 orang. Ya, saya juga mendengar bahwa Paviliun Luban dapat mengubah pembusukan menjadi senjata ajaib. Kekuatannya sangat besar. Ketika banyak biksu mendengar tentang Paviliun Luban, mereka semua mulai berbicara. "Luban Ge, kenapa sepertinya aku mendapat kesan tertentu?" Saat ini, Raja Iblis Ciyun berbicara. Ketika Dev mendengar ini, dia tahu bahwa Paviliun Luban tidaklah sederhana. Raja Iblis Ciyun mendapat kesan bahwa itu pasti sekte dari surga. "Semuanya, saya yakin banyak orang yang tahu tentang Paviliun Luban, tetapi mereka tidak percaya bahwa kipas di tangan saya dibuat oleh Paviliun Luban. Hari ini saya akan menunjukkannya di depan umum agar Anda tahu apakah itu benar atau salah." Seperti yang dikatakan yang tua, jejak nafas menembus ke dalam kipas lipat, dan aliran cahaya pada kipas lipat menjadi lebih kuat, dan kemudian mulai bertambah besar, dan akhirnya menjadi seukuran satu kaki, langsung menutupi yang tua. Kipas lipat ini terlihat setipis sayap jangkrik, namun sangat kuat dan memiliki kemampuan pertahanan yang kuat. Ini adalah kipas lipat defensif. Bahkan jika Anda adalah master puncak di alam kesengsaraan, mustahil untuk menghancurkan kipas lipat ini. Sekarang aku akan mencobanya untuk semuanya. Setelah master mengatakan itu, dia meletakkan kipas lipat di depannya, lalu mengedarkan nafasnya, dan nafas puncak alam kesengsaraan meledak, dan kemudian meledak dengan telapak tangan. Ledakan. Dengan suara keras, seluruh ruangan berguncang, tapi kipas lipat di depannya masih utuh. Melihat pemandangan ini, semua biksu tergoda. Jika ada senjata sihir pertahanan seperti itu, bukankah mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup saat bertemu dengan master di puncak alam kesengsaraan? Dev sedikit bersemangat saat melihat ini. Meskipun Dev sekarang memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, kekuatan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan ini hanya dapat meningkat dengan kekuatan Dev. Dev juga memiliki jam bertanda naga. Dengan kekuatan jam bertanda naga, ia dapat menahan pukulan dari puncak alam kesengsaraan. Tapi jika kamu ingin mengunci diri di dalam lonceng pola naga, bukankah sama dengan menangkap kura-kura di dalam guci? Jika kamu benar-benar dalam bahaya, tidak akan ada kesempatan untuk melarikan diri. Tapi kipas lipat ini berbeda, bisa digunakan dengan santai. Jika ada senjata sihir pertahanan seperti itu, Dev tidak perlu takut dengan pembangkit tenaga listrik puncak di alam kesengsaraan tidak akan terluka. Lao Yang, harga awal kipas lipat ini pasti cukup tinggi kan? Seorang biksu bertanya dengan keras. Tentu saja, harga awalnya adalah 20 juta koin spiritual, penawar tertinggi akan menang. Lao Yang berkata, "Saya akan membayar 20 juta. Seseorang segera berteriak. "Saya akan membayar 40 juta. Saya akan membayar 60 juta. Begitu ini dimulai, seseorang meneriakkan 60 juta. Sepertinya semua orang sangat menyukainya. "Aku akan memberimu 100 juta.
Pada saat ini, seorang biksu kurus berdiri dan berkata 100 juta. Hal ini mengejutkan banyak orang. Meskipun barang ini bagus, harganya bukanlah sesuatu yang mampu dibeli semua orang. Ketika biksu itu melihat tidak ada yang berbicara, dia tersenyum. Sepertinya dia pasti menang. 110 juta. Tepat ketika biksu itu merasa percaya diri, Dev tiba-tiba berbicara. Bab 3750, tidak memberi muka. Melihat tawaran Dev, biksu itu tampak mengerutkan kening. Biksu lainnya juga melihat ke arah Dev. Dev baru saja mengeluarkan uang untuk membeli tulang tangan, dan sekarang dia memiliki kipas lipat ini. Betapa kayanya dia. Lao yang juga melihat ke arah Dev beberapa kali lagi. Dia tidak menyangka Dev menjadi begitu kaya. Rekan Tao, saya sangat menginginkan kipas lipat ini, dan saya harap Anda dapat memberikannya kepada saya. Biksu kurus itu benar-benar membiarkan Dev ingin melakukannya. Sepertinya dia tidak punya uang lagi, kalau tidak, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk meminta Dev menyerah. Namun, Dev tidak mau keluar. Jika dia memiliki kipas lipat ini, dia dapat menahan serangan dari puncak alam kesengsaraan. Maaf, aturannya adalah penawar tertinggi menang, Anda bisa membayar harga lebih tinggi. Dev menggelengkan kepalanya. Setelah melihat ini, mata biksu itu sedikit membeku, dan kemudian semburan aura menakutkan keluar dari tubuhnya, langsung merobek pola susunan yang mengelilingi tubuhnya. Pada saat ini, penampilan dan aura biksu itu semuanya terungkap, dan dia ternyata adalah seorang lelaki tua dengan rambut beruban. Seorang biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan, tidak heran biksu ini berani diekspos. Rekan Tao, saya Mu Yao dari keluargamu. Jika Anda bisa melakukannya, keluargamu saya akan sangat berterima kasih. Setelah mengatakan itu, bola api tiba-tiba muncul di telapak tangan Mu Yao, menandakan bahwa dia tidak berbohong. Bagaimanapun, keluargamu adalah satu-satunya yang mempraktikkan keterampilan berbasis api di dekat Gunung Iblis. Ternyata dia dari keluargamu. Pantas saja dia berani mendobrak penghalang di tubuhnya dan memperlihatkan wajah dan aura aslinya. Sekarang, aku khawatir Lao yang tidak akan berani mengatakan apapun. Bagaimanapun, keluargamu juga merupakan keluarga terhormat. Anak ini mungkin akan menyerah. Lagi pula, lebih baik berhutang budi pada keluargamu daripada menjadi penggemar yang putus asa. Banyak biksu yang berbicara dengan pelan. Dev menatap Mu Yao dengan sedikit kewaspadaan di matanya. Dia membunuh Mukui, dan sekarang orang-orang dari keluargamu tiba-tiba muncul di sini. Untungnya, Mu Yao tidak mengenal Dev, jadi dia membujuk Dev. Jika dia mengetahui identitas Dev, dia pasti sudah mengambil tindakan terhadap Dev sejak lama. Lao yang memandang Mu Yao. Meskipun dia merasa tidak bahagia, dia tidak mengatakan apa-apa, keluargamu dianggap sebagai keluarga besar di Gunung Tianmo ini. Jika itu demi sedikit uang, tidak ada gunanya menyinggung keluargamu. Sekarang mari kita lihat apakah Dev ingin berhenti. Semua orang memandang Dev. Bahkan mesin ajaib itu dengan lembut menarik sudut pakaian Dev dan memberi isyarat padanya untuk melepaskan kipas lipatnya. Kalau punya uang, keluarkan saja dan yang harga tertinggi akan mendapatkannya. Saya tidak keberatan. Tetapi jika kamu ingin menggunakan kekuatanmu untuk mendominasi orang lain, aku tidak akan menerima tipuanmu. Dev memandang Mu Yao dan mendengus dingin. Semua orang memandang Dev dengan heran. Mu Yao juga terkejut. Awalnya dia mengira jika dia mengungkapkan identitasnya, dia akan mampu membuat Dev mundur, tapi dia tidak ingin Dev memberinya wajah apapun. Dia tidak tahu bahwa Dev bahkan berani membunuh putra tertua dari keluargamu. Bagaimana Dev bisa memberikan wajahnya, cabang jaminan dari keluargamu? Apakah kamu tidak memberikan wajah keluargamuku? Mu Yao memandang Dev dengan dingin, dan aura alam kesengsaraan tingkat 9 meledak dari tubuhnya dan menyelimuti Dev. Nafas ini seperti beban gunung, membuat Shen Jizi di samping Dev terlihat pucat dan kehabisan napas. Mata Dev juga sedikit mengembun dan berdiri tak bergerak. Jika kamu berada di puncak alam kesengsaraan, aku akan lebih takut padamu. Kamu hanyalah orang tingkat 9 yang baru saja dipromosikan ke alam kesengsaraan. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Dev mendengus dingin. Kata-kata Dev membuat Mu Yao tertegun sejenak. Bagaimanapun, aura Dev saat ini tersembunyi, dan dia tidak tahu apa kekuatan Dev. Tapi dari nada bicara Dev, dia seharusnya cukup kuat, dan dia mungkin juga berada di alam kesengsaraan tingkat 9, jika tidak, dia tidak akan berani meremehkannya. Bersambung.